Umam NIM 50. Saya Ilham Maulana Albas NIM 54. Saya Riza Agil Wafi NIM 07. Saya Nafisatul Aziza NIM 025. Saya Nanda Fitria NIM 023. Saya Nanda Wahyu Ramadhani NIM 019. Saya Valdian Faris Pratama NIM 43. Saya Ridho Akbar Rafiki NIM 12. Kami akan menjelaskan tentang impor. Pengertian dari impor. Impor sendiri adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan cara mendatangkan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Aktivitas ini biasanya dilakukan oleh pemerintah, pelaku usaha, ataupun individu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat dipenuhi secara optimal oleh produksi lokal. Barang atau jasa yang diimpor biasanya berupa bahan baku, barang setengah jadi, barang konsumsi maupun teknologi dan layanan tertentu. Impor dilakukan karena beberapa alasan, di antaranya adalah keterbatasan sumber daya alam, keterbatasan teknologi, atau ketidakcocoknya iklim dan kondisi geografis suatu negara untuk memproduksi barang tertentu. Tujuan dan manfaat impor. Impor memiliki beberapa tujuan dan manfaat yang penting, antara lain yang pertama, memenuhi kebutuhan barang yang tidak tersedia dalam negeri, menyediakan bahan baku bagi industri dalam negeri, menstabilkan harga barang di pasar domestik, meningkatkan pilihan bagi konsumen, mendorong inovasi dan efisiensi produk dalam negeri melalui persaingan. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis impor. Nah, impor dapat diklasifikasikan ke beberapa jenis. Yang pertama, impor barang jadi, yaitu barang yang siap digunakan oleh konsumen seperti pakaian, makanan, dan elektronik. Nah, yang kedua ada impor barang modal. Nah, impor barang modal itu yaitu barang yang mendukung proses produksi perusahaan atau operasional perusahaan dan bukan untuk dikonsumsi langsung, seperti mesin dan alat-alat produksi. Nah, yang ketiga ada impor bahan baku, yaitu bahan mentah atau bahan setengah jadi yang digunakan oleh industri lokal untuk diproses lebih lanjut menjadi produk siap pakai, seperti kain untuk industri pakaian, besi dan baja untuk industri manufaktur dan konstruksi. Nah, yang terakhir ada impor jasa. Nah, itu artinya seperti pihak asing menyediakan layanan dan pihak lokal membayar atau mengonsumsinya meskipun jasanya tidak berwujud fisik seperti barang, yaitu seperti jasa konsultasi teknologi, jasa pendidikan. Ini ada proses dan mekanisme impor. Jadi setelah impor itu dipesan dari luar negeri, dipesan dari negara yang diinginkan, seperti contohnya Jepang ingin memesan mesin dari Jepang. Itu kita harus mempersiapkan beberapa syarat. Jadi awalnya kontrak pembelian atau sales kontrak. Biasanya itu isinya jenis, jumlah barang, harga satuan, dan lain-lain yang harus ada di dalam sales kontrak itu. Kemudian pembuatan letter of credit. Nah, letter of credit itu buat penjaminan agar sang ekspor itu akan dibayar gitu. Kemudian pengiriman barang. Langkah selanjutnya itu pengiriman barang. Nanti ada dokumen-dokumen yang harus dikumpulkan seperti bill of lading, packing list, invoice, sertifikat asal, kemudian dokumen-dokumen yang diminta oleh pihak importir. Nah, kemudian ada pemeriksaan bea cukai juga. Nah, di situ nanti ada penghitungan PPN, PPh. Menurut PPh pasal nomor 22 impor. Kemudian pajak lain-lainnya juga ada. Kemudian yang terakhir setelah semuanya itu dilewati itu ada pengambilan barang oleh importir. Jadi proses importir itu bukan sekedar mengambil barang dari luar negeri, tapi harus melewati aturan hukum yang ada di negara tersebut.
Kebijakan dan regulasi impor. Pemerintah mengatur kegiatan impor untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui yang pertama ada tarif dan biaya masuk, yang kedua ada kuota impor, yang ketiga ada lantas ataupun larangan dan pembatasan impor, yang keempat sendiri itu ada standarisasi, keamanan, kesehatan, dan juga lingkungan. Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga kestabilitasan neraca perdagangan dan juga melindungi industri dalam negeri. Nah, dampak positif dan negatif impor itu adalah yang pertama ada dampak positifnya. Dampak positifnya kita kesediaan barang. Jadi kesediaan barang itu dimana barang kita pemasoknya kurang, kita dapat mengambil impor dari barang luar negeri. Dan selanjutnya ada inovasi, dimana yang sangat penting untuk negara berkembang dimasuki barang-barang oleh negara maju. Kita dapat mempelajari teknologi baru yang membuat inovasi negara berkembang semakin maju. Dan selanjutnya ada kekurangan, di mana kekurangan itu ada dampak lingkungan, faktor lingkungan. Faktor lingkungan yaitu ada polusi, ada hambatan, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya adalah tergantungan kekurangannya. Jadi tergantungan produk itu sangat bahaya, dimana kita sering membelanja produk dari luar. Dan yang selanjutnya adalah pengangguran, dimana kita sering impor, itu peluang kerja di negara kita semakin. Nah, selanjutnya ada tantangan dalam kegiatan impor. Di sini, importir sering menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama ada fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Perubahan nilai tukar yang tidak stabil dapat mempengaruhi harga barang impor secara signifikan. Ketika nilai tukar mata uang domestik melemah terhadap mata uang asing, maka biaya impor akan meningkat dan berdampak pada harga jual di dalam negeri. Yang kedua, regulasi pemerintah yang ketat. Importir harus mematuhi berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah yang bisa berubah sewaktu-waktu. Misalnya, pembatasan barang tertentu, syarat sertifikasi, atau perubahan tarif bea masuk yang dapat menghambat proses impor. Yang ketiga, keterlambatan pengiriman barang. Proses impor sangat bergantung pada kelancaran logistik internasional. Masalah seperti kemacetan pelabuhan, cuaca buruk, atau gangguan rantai pasok global yang dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman dan mengganggu jadwal distribusi barang di dalam. 8. Strategi mengelola impor secara efektif. Untuk mengelola impor dengan baik diperlukan yang pertama diversifikasi sumber masuk, yang kedua negosiasi kontrak yang menguntungkan, yang ketiga pemanfaatan teknologi untuk efisiensi logistik, yang keempat pemetaan kebutuhan industri dalam negeri, yang terakhir kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk kebijakan impor yang adil dan berkelanjutan.